Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, aku mau ngobrol dikit mengenai prinsip hidup teman-teman. Di sini aku dapat sumbernya dari Instagram @mudamudigaul. Sebelumnya aku mau nanya sama teman-teman. Teman-teman udah ada prinsip hidup nggak? Atau kalian masih ragu sih? Apa ya prinsip hidup saya? Nah, di sini aku mau bahas sedikit mengenai prinsip hidup yang mungkin bisa kita tiru teman-teman. Yang pertama, jangan pernah menyerah, karena yang indah biasanya datang setelah luka yang parah. Wow, ini menarik sekali teman-teman. Buat kalian yang tipe orang yang gampang menyerah, suka insecure gitu, ini bisa jadi motivasi buat kalian semua. Karena dalam hidup ini pasti kita punya tujuan, pasti kita menginginkan hasil yang baik. Nah, jika kita mudah sekali menyerah, sedikit-sedikit menyerah, kapan hasil itu akan tercapai? Karena semuanya itu butuh perjuangan teman-teman. Semua itu akan indah pada waktunya, akan indah setelah luka yang parah, seperti yang disebutkan tadi. Nah, untuk prinsip hidup yang kedua, ini bisa teman-teman tiru juga. Hidup sederhana tapi rajin bersedekah, bukan hidup penuh gaya tapi hutang di mana-mana. Biasanya nih, ini dilakukan sama orang yang pengen mendapatkan hasil yang instan tanpa adanya suatu usaha. Mereka hutang. Hutang itu kan simple ya, tinggal minjem duit doang gitu. Jadi mereka minjem duit, dapat duit, terus beli, dipamerin ke orang-orang. Itu menurut aku nggak keren sih. Lebih keren kita hidup sederhana, tapi rajin bersedekah. Dan buat teman-teman yang prinsip hidupnya sudah seperti ini, aku sangat apresiasi buat teman-teman yang mempunyai prinsip hidup seperti ini. Karena menurut aku ini agak susah. Karena di kehidupan sekarang ini kan semuanya kayak serba uang gitu loh. Kalau nggak punya uang nggak bisa apa-apa gitu teman-teman. Terus untuk prinsip hidup yang ketiga, jika tidak bisa membahagiakan orang lain, setidaknya jangan merusak kebahagiaannya. Ini sangat menonjol sekali teman-teman. Karena kita kan sebagai manusia, kita bersosial, kita pasti ketemu banyak orang, dan kita pasti juga ada orang-orang terdekat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai anak pun, kita punya orang tua. Kita tidak mungkin tidak mempunyai cita-cita untuk membahagiakan mereka. Tapi semua itu kan angan-angan kita ya, kita pengen membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi jikalau suatu proses nanti terjadi dan menurut kita tidak bisa membahagiakan orang tersebut karena suatu hal, camkan ini teman-teman. Jika kita tidak bisa membahagiakan orang lain, setidaknya jangan merusak kebahagiaan mereka. Ini sih seperti kayak kalau kita sedih, masa sih kita mau mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita sedih juga? Kan enggak ya, itu enggak banget ya teman-teman. Jadi kalau misal kita tidak bisa membahagiakan orang lain, setidaknya jangan mengambil kebahagiaan mereka, jangan merusak kebahagiaan mereka teman-teman. Nah, itu tadi prinsip hidup yang bisa kita tiru yang ketiga. Yang keempat yaitu jangan pernah bilang nggak bisa kalau belum mencoba. Ini sih buat orang yang tipenya terlalu mikirin banyak hal menurutku. Mereka itu ragu, misal dalam mengambil suatu keputusan mereka ragu, banyak sekali pertimbangan. Dan kadang untuk diajak keluar di zona nyaman mereka,
Mereka banyak pertimbangan, mereka ragu, mereka takut nggak bisa. Padahal mereka belum mencoba. Jadi buat teman-teman yang seperti itu, jangan pernah berpikiran atau jangan pernah bilang nggak bisa kalau teman-teman belum mencoba. Karena tidak ada yang mustahil di dunia ini, teman-teman. Kita diciptakan oleh Tuhan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita tahu kita punya kelebihan dan kekurangan, tapi setidaknya kita harus mencoba, teman-teman. Apabila ada hal yang baru, apabila kita diajak keluar zona nyaman kita, itu sangat bagus buat diri kita, teman-teman. Dan selanjutnya, untuk prinsip hidup yang kelima, lebih baik berjalan secara perlahan daripada hanya diam di tempat. Ini sih kayak kita sedang berada dalam situasi di mana kita kayak menemukan jalan buntu gitu. Kita nggak tahu kita harus berbuat apa lagi, dan kita kayak aku menyerah aja lah, gimana ya, kita udah buntu, teman-teman. Kita pikirannya udah buntu. Tapi ingat, teman-teman, jangan pernah berpikiran kalau kita dalam situasi tersebut, jangan pernah berpikiran untuk berhenti. Jangan hanya diam di tempat saja, teman-teman. Kita harus melakukan sesuatu. Karena kalau kita dalam situasi jalan buntu itu mungkin bukan jalan buntu, teman-teman. Itu mungkin adalah jalan yang gelap, sehingga itu kita tidak bisa jalan. Karena kan gelap, kita nggak bisa jalan. Jadi kita harus mencari cahaya agar kita bisa jalan di jalan tersebut, teman-teman. Intinya kita harus tetap berjalan apapun yang terjadi. Kita tidak boleh hanya diam di tempat, oke? Untuk prinsip hidup yang bisa kita tiru, yang terakhir, yang keenam, janganlah sibuk mencari yang sempurna, tapi sempurnakanlah apa yang kita mau. Apa yang kita punya, tapi sempurnakanlah apa yang kita punya. Memang ya, manusia pasti ada kemauan, ada keinginan, ingin punya ini, ingin punya itu. Dan kita sebagai manusia itu kadang berpikir kemauan kita apabila sudah terpenuhi, kita akan jadi sempurna. Kita akan kayak, wah, udah aku banget nih, semuanya udah aku punya, pasti bakal sempurna banget buat aku. Pasti mikirnya gitu. Kita pengen mencapai impian kita. Itu nggak salah sih, itu nggak salah. Tapi jangan kalian terlalu sibuk untuk mencari yang sempurna, karena yang kita pikir sempurna itu belum tentu sempurna di mata Tuhan, teman-teman. Belum tentu sempurna di mata Tuhan. Jadi menurut aku lebih baik kita menyempurnakan apa yang kita punya lebih dahulu. Kita harus bersyukur atas apa yang sudah kita punya terlebih dahulu, karena sejatinya manusia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Banyak sekali nikmat yang sudah diberikan kepada kita, hanya kita saja yang jarang menyadarinya. Dan karena itu, menurut aku, jangan kalian terlalu sibuk mencari yang sempurna, tapi sempurnakanlah apa yang kita punya. Ini bisa jadi prinsip hidup kalian, teman-teman. Bisa jadi prinsip hidup yang kita tiru. Oke, itu saja dari aku. Ini aku dapat sumber dari Instagram Muda Mudi Gaul. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.